Seharusnya beliau itu diputus adalah bebas. Harus bebas, Pak ya. Kenapa bebas? Karena dia tidak ada mens reanya tidak terbukti, ya kan? Actus reanya nggak terbukti, gitu kan? Ada relasi kuasa dan di setiap persidangan kan minta dihadirkan. Kembali lagi bersama saya Dr. Hamrin SH MH MSihan dalam program Hamrin Talks Law, di mana Hamrin Talks Law ini merupakan bagian daripada Hamrin Channel. Dan hari ini di depan saya sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa, Dr. Deres Haji Tubagus Muhammad Aliasgar SH MH MSc MM, di mana beliau merupakan salah satu pakar hukum pidana dan juga beliau menjabat di beberapa lembaga hari ini. Salah satunya adalah beliau merupakan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Universitas Nasional, dan juga yang sangat penting lagi adalah di mana beliau merupakan sebagai Sekretaris Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Jadi beliau ini merupakan keahliannya atau sehari-hari itu adalah sebagai ahli hukum pidana dan kesehariannya adalah sebagai advokat. Jadi saya hadirkan beliau karena benar-benar adalah sebagai yang punya kompeten atau yang punya kompetensi dalam hukum pidana. Pada hadirin, hari ini kita akan membahas isu hangat ataupun di mana isu ini merupakan menjadi perhatian publik, bahkan seluruh masyarakat Indonesia itu menuai pro dan kontra. Izin Pak Dokter, bagaimana sebenarnya melihat putusan Tom Lembong atas vonis kemarin ya, bahwa hakim telah menjatuhkan vonis 4,5 tahun. Kalau pandangan Bapak, apakah putusan tersebut itu masuk daripada bagian korupsi atau tidak? Iya, yang pertama bahwa semua masyarakat Indonesia melihat, memperhatikan gitu ya, kasus Tom Lembong adalah kasus yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena beliau adalah mantan Menteri Perdagangan di era pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa demikian? Putusannya kok bisa kategorikan adalah apakah putusan itu sudah benar, tepat atau tidak, kan begitu. Yeah. Di dalam putusan hakim itu harus didasari dengan adanya unsur-unsur yang disebut adalah mens reanya itu, atau ada juga yang disebut actus rea ya. Ada yang disebut niat jahatnya itu di mana niat jahat dia ya. Lalu perbuatan jahatnya itu apa yang disebut perbuatan jahat, kan begitu. Di dalam mainstream mens rea ini kan itu harus gitu ya dibuktikan oleh hakim. Nah, Tom Lembong melakukan ini atas perintah ya. Perintah siapa? Perintah Presiden saat beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kalau dikategorikan bahwa kebijakan atau diskresi sebagai Menteri Perdagangan ya menabrak ya undang-undang tentang tindak pidana korupsi, itu dilihat dari kacamata kuda tidak bisa berdiri sendiri dia. Artinya kalau hakim yakin bahwa putusan itu adalah satu, dia memperkaya diri sendiri, kan tidak ada dia. Ya, memang jadi tidak ada memperkaya diri sendiri, tapi hakim mengatakan memperkaya yang disebut adalah dalam bahasa itunya ekonominya adalah kapitalis gitu ya. Nah, ini siapa yang kapitalis begitu loh ya. Jadi menurut saya itu salah, keputusan itu keliru dan salah, sesat, menurut saya sesat lah ya. Jadi Bapak mengatakan bahwa putusan terhadap Tom Lembong itu merupakan putusan yang sesat. Tapi tadi Bapak menyampaikan harusnya ada mens rea dulu yang itu bisa dibuktikan. Tetapi
Bapak menyampaikan bahwa di sini mens reanya tidak terpenuhi karena sama sekali dari posisi persidangan itu tidak ada keuntungan yang diterima oleh Tom Lembong itu sendiri. Yeah. Menurut Bapak, apakah actus rea itu bisa berdiri sendiri Pak, atau memang harus saling keterkaitan menurut dari segi hukum pidana? Dari hukum pidana itu kan perbuatan seseorang bila mana seseorang itu ya melanggar apa yang dituduhkan, ya kan? Di dalam mens rea ini kan adalah niat jahat. Yeah. Nah itu niat jahat itu apakah berhubungan dengan perbuatan jahat, ya kan? Jadi ada niat, ada perbuatan. Yeah. Niatnya aja nggak terbukti, ya. Perbuatannya adalah juga tidak terbukti, ya kan? Karena kan dalam perspektif undang-undang tentang tindak pidana korupsi itu bahwa seseorang dinyatakan memperkaya diri sendiri apabila menerima aliran dana, ya, aliran apapun gitu ya kepada dirinya dan untuk orang lain, gitu kan? Nah orang lain di sini kan dia melakukan sebuah kajian. Karena kebutuhan dia melapor kepada pimpinan Bapak Presiden waktu itu, Presiden mengatakan lakukan, kan begitu. Yeah. Dilakukanlah bahwa melakukan itu kan adalah sebuah perbuatan, ya. Tapi di sini tidak ada yang namanya perbuatan pidananya, gitu ya. Kenapa dia tidak perbuatan pidana? Ini adalah sebutnya adalah administrasi sebetulnya. Oh, lebih kepada hukum administrasi. PT UN mestinya Pak ya. Iya. Kebijakannya salah begitu Pak. Iya, begitu. Kalau kita lihat kan Pak ya, beliau ini kan kalau saya tidak salah dari semua menteri yang sebelumnya sebelum beliau menjabat itu kan sudah melakukan juga impor gula, ya. Kemudian terakhirlah beliau melakukan impor gula. Kemudian ini kan menjadi perhatian serius hari ini adalah kenapa yang lain tidak diperiksa? Kalau menurut Bapak gimana Pak? Yang pertama bahwa semua yang namanya politik kekuasaan itu kan pasti juga ada yang namanya serangkaian perbuatan, ya. Di mana ada aktor gitu ya, ada juga disebut di sini adalah kuasa di sini adalah disebut adalah power dalam politik itu adalah sebuah kekuasaan yang mau tidak mau dia harus punya dukungan, ya. Dalam proses politik itu ada input, ada proses dan ada output, kan gitu. Nah, Tom Lembong dalam perspektif ini adalah dia tidak mendukung, dia tidak mensupport, ya. Dia berlawanan dengan Pak Jokowi. Nah, itu kan jelas Pak Lembong waktu itu mengatakan bahwa dia tidak ada niat apapun di dalam perbuatan dia melakukan impor gula, ya. Nah, kembali kepada relasi kuasa bahwa kebijakan Tom Lembong dalam perbuatannya itu ya hakim sesat menerapkan pasal, ya, hemat saya begitu. Nah kembali kepada tadi bahwa politik adalah kekuasaan di mana Tom Lembong berseberangan dengan penguasa. Sedangkan menteri-menteri yang terdahulu kenapa nggak diperiksa, kenapa nggak dia, walaupun indikasinya adalah lebih besar kan begitu, ya kerugian negara kalau mau dihitung. Nah kembali kepada otoritas atau hakim, apakah hakim ini dipengaruhi oleh kekuasaan, ya kita kan menganut tentang teras politika di Indonesia itu. Ada yang namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif gitu. Nah, Indonesia kan negara hukum, Rechtsstaat, bukan Marktstaat. Dan Indonesia itu tidak dikenal yang namanya separation of power or distribution of power, ya. Tetapi kekuasaan itu ya berdasarkan kemupakatan sebetulnya. Itu kan sokoguru dari Pancasila. Hakim menyitir tentang ekonomi kapitalis, bukan kebijakan ekonomi berpancasila. Ini sangat bertolak belakang, ya, bahwa kalau dikatakan Tom Lembong melakukan ya politik namanya monopoli atau politik oligarki atau politik yang disebut tadi adalah kapitalis itu berarti amanat undang-undang itu dilanggar sama Tom Lembong. Padahal kan ini kan musyawarah mufakat, ya kan? Di mana kekuasaan itu antara eksekutif, pemegang kekuasaan, legislatif adalah mengawasi yang namanya berkuasa itu DPR, dan yudikatif lembaga hukum termasuk di situ adalah pengadilan. Apakah mereka tidak ada saling berhubungan? Ada, ya.
Nah, presiden sebagai kepala negara tentunya mempunyai kepentingan. Ya. ANSI sebagai kepala pemerintahan dia tidak bisa mengintervensi ya antara dua lembaga tadi. Tetapi sebagai kepala negara bahwa beliau bisa berintervensi bisa gitu ya. Tapi kenapa sampai pada melahirkan vonis 4,5 tahun ini, Pak? Ya. Kalau memang tahapannya sesuai prosedur itu seharusnya beliau itu diputus adalah bebas. Harus bebas ya. Pak ya. Kenapa bebas? Karena dia tidak ada mens reanya tidak terbukti, ya kan? Aktus reanya nggak terbukti, gitu kan? Ada relasi kuasa dan di setiap persidangan kan minta dihadirkan, tapi tidak pernah hadir kan? Gitu loh. Harusnya kan dalam perspektif hukum apapun, hakim berhak memanggil siapapun untuk dihadirkan berdasarkan kepentingan bahwa berita acara pemeriksaan BAP ini sangat keliru nih ya. BAP itu kan petunjuk awal, ya, di dalam membuat terang benderang sebuah perkara. Tapi bagaimana membuat terang benderang sebuah perkara itu disajikan pada saat adalah di persidangan. Ya. BAP itu bukan kata kunci, ya. Jadi hakim itu harus menggali petunjuk awal didasari dengan fakta-fakta persidangan. Nah, bagaimana seorang terdakwa tidak mempunyai kesempatan untuk membela dirinya? Nah, ini kan copy paste kan, artinya apa yang didakwakan ditelan oleh hakim mentah-mentah, walaupun putusannya 4,5 tahun, ya, ancaman atau dakwaannya adalah 7,5 tahun, ya, ini kan reduksi. Ini keliru. Harusnya hakim dapat mempunyai kewenangan bahwa tidak ada unsurnya, ya, disebut mens reanya dan actus rea nggak ada, maka harus lepas sebetulnya. Jadi memang pertimbangan hakim itu kan jelas sekali, bahkan di media-media nasional itu kelihatan sekali bahwa kenapa dia divonis 4,5 tahun ataupun memberatkan, salah satunya adalah menguntungkan ekonomi kapitalis. Itu yang pertama. Kemudian yang menjadi catatan juga adalah bahwa para pihak juga menyampaikan tidak perlu di situ ada mens rea. Padahal mens rea ini kan sebuah kewajiban mestinya, sesuatu yang harus ada di dalam pemutusan sebuah perkara. Nah, kalau kita lihat dalam proses jalannya persidangan, memang seperti Pak Dokter sampaikan tadi bahwa ini kan mestinya ada beberapa yang ingin dihadirkan lagi saksi sebagaimana disampaikan dalam BAP. Kemudian ini Pak, menjadi pertanyaan saya adalah kalau seandainya mereka tidak datang, kan harusnya hakim bisa memaksa nggak Pak saksi tersebut? Bisa. Itu kan disebut kewenangan hakim. Artinya demi kepentingan persoalan atau dugaan yang didakwa ini, gitu ya, kan punya hak untuk membela diri. Ya. Dalam arti kata diberikan ruang, ya, kepada terdakwa untuk menghadirkan apa yang diminta, misalnya ahli sudah dihadirkan ya saksi kan? Misalnya. Ya. Saksi itu adalah yang melihat, yang mendengar, ya. Atau pihak terkait yang terkait lah dengan peristiwa yang didakwakan itu, ya. Tapi kan tidak dilakukan oleh hakim. Artinya kan ini kan ada istilahnya masyarakat dunia itu mengamati hukum kita ini tidak baik-baik saja, gitu loh. Berarti di sini mohon maaf, ini hakim mengabaikan hak-hak daripada terdakwa, Pak. Bisa dikatakan seperti itu? Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa keputusan hakimnya adalah keputusan yang sesat, ya. Kenapa sesat? Karena hakim berpedoman kepada BAP, ya kan? Hakim harusnya tidak berpedoman kepada BAP. Hakim berpedoman kepada fakta persidangan, para saksi yang dihadirkan dan fakta-fakta persidangan, ya kan? Kan dihadirkan itu ya beberapa mantan ketua-ketua koperasi ya. Dari Angkatan Darat maupun dari kepolisian kan, kalau nggak salah itu ya, menerima kebijakan itu, dikatakan bahwa ini perintah, ya kan? Artinya kalau perintah-perintah itu kan harus dihadirkan. Siapa memberi perintah, siapa dan apa perintahnya. Dan yang satu hal lagi, hakim keliru untuk menghitung kerugian negara berdasarkan gitu ya kemauan hakim. Kan nggak boleh. Harusnya kan dengan BPKP sudah selesai. Nah, ini Pak, ya kan? Ini penting banget ini terkait BPKP. Iya, BPKP ini adalah salah satu
lembaga yang ditugaskan untuk mengaudit Iya. ya keuangan pembangunan. Kan memang Pak dalam posisi kalau kita ikuti jalannya perkara Tom Lembong ini, itu ketika pra peradilan saja itu kan tidak ada hasil audit BPKP. Bahkan setelah jalannya persidangan pun itu ibaratnya terlambat hasil auditnya, nanti tiba-tiba dihadirkan setelah jalannya persidangan, bahkan berkali-kali dimintain. Secara hukum ini kan alat bukti nanti datang terakhir Pak. Ya, barang bukti nanti datang terakhir sebelum proses ini. Itu gimana Pak secara hukum Pak? Bapak Jadi lihat? Hemat saya bahwa proses audit itu dilakukan adalah di awal. Bagaimana orang menentukan ya bahwa ini sebuah tindak pidana, ya kan? Kan dari proses audit tadi ya ditemukan selisih, misalnya selisih apa? Selisih antara apa yang dipersangkakan dengan selisih hasil dan sebagainya itu. Ini kan nggak terbukti bahwa BPKP diabaikan gitu loh. Ini cacat gitu loh. BPKP adalah lembaga audit namanya Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan. Yang tugasnya jelas kan memeriksa. Ya, kerugian negara itu berapa dan sebagainya. Kalau diabaikan berarti kan kemauan hakim ini ada pesanan. Ada titipan. Berarti ada oknum di sini. Ada orang yang bermain dalam menjatuhkan putusan pengadilan itu adalah pesanan gitu loh. Padahal kan kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar, itu jelas hakim itu kan dia independen dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kalau Bapak lihat nih, mohon maaf ini Pak, di sini hakim independen nggak Pak? Secara artinya kalau Bapak memperhatikan dari putusan ini, atau ada intervensi Pak? Kalau mau fair ya, hakim itu kan punya kebebasan. Di dalam menentukan sebuah putusan. Hakim ini kan ganjil jumlahnya. Ya kan? Artinya tidak ada dissenting of opinion. Seharusnya kan ada putusan itu kan kalau memang dia tidak sependapat, dia harus mengatakan keterangan atau putusan yang berbeda dari hakim-hakim yang lain. Ini kan satu paket ya. 3-0 begitu kan. Harusnya kan ada perlawanan hakim itu dan pertimbangan lain. Ada pertimbangan hakim. Karena itu tadi ditanyakan apakah hakim gitu ya ada tekanan atau memang punya kewenangan. Kalau dia mempunyai kewenangan, dia dapat membantah atau dapat menyanggah atau dapat gitu ya membebaskan Tom Lembong sebetulnya. Karena nggak ada lagi apa itu mens rea, apa itu actus rea, ini nggak jelas gitu. Apalagi audit BPKP dikesampingkan, ini cacat. Berarti sebenarnya mulai dari proses awal saja ini sudah cacat, artinya tidak dilalui proses penyidikan itu tidak dilalui dengan baik sampai pada melahirkan putusan mengabaikan fakta-fakta persidangan. Kan kita ditentukan oleh yang namanya satu undang-undang yang terkait atas tuduhan itu. Undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Lalu kalau ada relasi kuasa kan harus disertakan jungtonya. Kita punya hukum pidananya. Ada turut serta orang lain. Ya kan? Pasal ini 55. Kan pasal 55 enggak dilabelkan atau enggak dicantumkan dalam dakwaan itu. Ini sebuah kekeliruan. Artinya apa? Jelas-jelas ada relasi kuasa. Apa bisa seorang menteri tanpa restu dari Bapak Presiden yang mulia itu menentukan itu? Nggak bisa. Ya kan? Berarti balelo dia. Dan pemerintahan model di Indonesia ini kan perspektif Jawa ya. Artinya harus ada yang namanya sabda pandito. Artinya harus ada kulunuwun bukan pemerintahan gaya Amerika gitu ya, yang bebas dari campur tangan intervensi dari seorang presiden. Ini enggak. Ini kan kolektif kolegial artinya. Artinya presiden itu dibantu oleh menteri untuk melaksanakan sebuah titah sebuah perintah gitu loh. Nah, perintah ini kan macam-macam ya. Mr. Presiden bisa ada kebutuhan daripada kolega atau apa, diperintahkan gitu loh. Nah, sekarang benang merahnya adalah peristiwa Tom Lembong diawali dengan adanya dugaan. Kan begitu. Dugaan diproses sudah melakukan yang adalah persangkaan. Harusnya kan ada gelar perkara semua gelar perkara ini kan nggak ada semuanya hantem kromo sehingga BAP itu menurut hemat saya sebagai yang punya pengetahuan tentang pidana, kompetensi saya kan ke pidana
Jadi ini adalah cacat gitu loh. Dan hakim itu mengabaikan KUHP. Oke, ini Ya kan kan? Pak masih ada dari pandangan Bapak tadi Ya. sebenarnya sangat jelas. Pertama adalah ini tidak ada mens rea. Ya. Kalau tidak ada niat jahat, Ya. maka tidak bisa seseorang itu dipidana. Itu Ya. memang sudah melekat. Apalagi kita sebagai konteks negara hukum kan Ya, yang Bapak ya. sampaikan di awal. Ya. Ini kan Pak masih ada banding, masih ada kasasi lah Ya. yang akan ditempuh ke depan. Ya. Kalau Bapak melihat ini harus bebas nggak kalau posisi banding itu? Bagaimana kalau Bapak perhatikan? Dan ini pengadilan kan ditonton oleh masyarakat Indonesia, Ya. oleh masyarakat dunia, oleh pakar-pakar hukum ya. Dari mulai para ahli ya di perguruan tinggi ternama, dan juga pernyataan daripada Pak Mahfud MD ya, dan juga pernyataan-pernyataan kolega kami ya yang pakar-pakar hukum pidana itu, ini adalah cacat gitu loh ya. Jadi kalau nanti banding ya, seharusnya pada saat putusan banding itu bebas dia. Harus bebas. Bebas, bukan ditambah begitu ya. Kan ini kan ada apa namanya ya, kekeliruan ya. Kalau banding dalam kasus korupsi nggak usah banding, nanti bisa Lebih berat. lebih berat, lebih tinggi hukumannya. Itu keliru Iya. ya. Jadi BAP-nya salah ya kan. Pada saat apa namanya persidangan pun sesat gitu ya, sehingga menghasilkan putusan yang sesat gitu ya. Iya. Kalau mau fair gitu ya, maka hakim yang nanti ditugaskan di hakim banding ya, di tingkat atas itu dia harus lebih mendekatkan kepada mens rea-nya dan actus rea-nya. Jadi ini luar biasa para hadirin. Sebelum kita akhiri Pak ya, saya mau tanya dua lagi Pak. Ya. Sebagai ahli pidana, sebenarnya yang pertama saya ingin tanya Pak, bagaimana Bapak lihat atau Pak Dokter lihat penegakan hukum kita saat ini sebenarnya? Ya. Apakah benar-benar itu berjalan dengan baik, ataukah memang maksud itu atau politik itu kayaknya lebih dominan kalau Bapak lihat? Apalagi sebagai pengajar politik hukum kan, Bapak bisa melihat Jadi gimana Pak? kaitan antara negara Rechtsstaat dengan negara maksud ini masih jauh kita. Artinya para pendiri bangsa meletakkan dasar hukumnya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Bahwa di dalam undang-undang yang di bawah Undang-Undang 45 itu adalah undang-undang disebut politik hukum. Iya. Ya. Nah, politik hukum itu adalah bagaimana kaitan antara kuasa dan hukum yang akan dilaksanakan. Ya. Jadi semangat kita adalah bagaimana hukum ini ditegakkan berdasarkan azas keadilan. Ya, azas yang namanya keadilan, lalu apa persamaan di mata hukum, ya kan? Ini jauh dari keadilan, gitu ya. Lalu bagaimana kepastian hukum, ya? Kan hakim mengatakan bahwa Tom Lembong melanggar azas kepastian hukum. Apa yang dilanggar? Ya kan? Melanggar azas keadilan. Apa yang dilanggar keadilan itu? Justru terbalik, bahwa keadilan gitu ya. Lalu tadi disamakan adalah tentang bagaimana hukum ini punya tujuan, kan? Tujuan hukum untuk apa sih? Ya kan? Tujuan hukum adalah untuk melindungi, ya kan? Mempersamakan hak dan kewajiban ya masing-masing pihak gitu kan. Dan manfaatnya adalah untuk manusia itu bersama gitu loh. Saya meminjam teori Roscoe ya. Tentang dasar-dasar social engineering ya, hukum social engineering itu. Bahwa hukum menurut Roscoe itu ya, dia harus dapat gitu ya membuat rekayasa ya kepada siapa? Kepada masyarakat misalnya. Lalu bagaimana Tom Lembong dapat dipersangkakan di dalam dakwaannya yang sumir menurut saya. Jadi hakim juga harus melihat bahwa peranan daripada ahli-ahli hukum, teori-teori hukum itu dipakai gitu loh ya. Saya lihat bahwa ada berapa itu ya putusan Tom Lembong sangat tebal gitu ya, tapi tidak ada satupun yang saya lihat itu tentang mens rea-nya lagi, nggak ada. Memang tidak ada mens rea. Atau saya nggak ada juga. Saya baca-baca itu putusannya yang saya terima ya terakhir itu. Lalu kembali kepada tadi
hukum dipakai sebagai social engineering oleh Roskopon itu. Nah itu adalah bagaimana kebuntuan pemerintah. Dalam ini adalah Bulog kan teriak, gula ini sudah menipis, kebutuhan masyarakat harus dihadirkan, didahulukan oleh pemerintah. Atau memang berpikir bahwa ini adalah social engineering. Ya kan? Jadi kebutuhan masyarakat harus memang segera diadakan. Iya, itu kan hukum kan tidak kacamata kuda. Kita bisa meminjam teori hukum yang lain-lain. Gitu, apalagi diskresi di situ sudah ada izin dari presiden langsung kan pada saat itu. Iya, jadi tidak salah kalau Roskopon gitu ya memberikan kontribusi kepada para ahli-ahli hukum untuk teori itu digunakan sebagai social engineering itu. Baik Pak, satu lagi Pak, sebelum saya tutup terkait dengan putusan Tom Lembong ini, kira-kira apa pandangan Bapak atau yang mau disampaikan kepada APH, aparat penegak hukum ataupun kepada pemerintah? Pak. Yang pertama bahwa harusnya dilihat daripada kacamata jernih ya, kacamata yang benar-benar melihat terang benderang gitu ya, dan hati yang bersih. Kalau memang gitu ya di tingkat banding gitu ya, hakim yang akan menyidangkan itu gitu ya, dia harus melihat dari hulu ke hilir ya, bukan kebalikannya, bukan hilirnya tapi hulunya bagaimana ya. Kalau mau fairness gitu ya, apa yang diminta oleh Pak Lembong, dihadirkan Pak Jokowi, dihadirkan para saksi dan sebagainya. Dan terbukti di rekening Tom Lembong nggak ada aliran yang memperkaya dirinya, nggak ada dia. Dan saya lihat di foto kemarin, ya ini candid kamera seorang wartawan jurnalistik, wajah Tom Lembong saat dibacakan putusan tenang dia. Jadi kalau orang ahli hukum pidana macam kita ini melihat daripada gestur, Pak. Gesturnya itu nggak ada menandakan dia ketakutan ya, dia khawatir gitu ya, dia mengatakan dia nggak melakukan apa-apa ya kan. Jadi kalau seorang manusia ya dihukum gitu ya berdasarkan tidak ada kesalahan, dunia kiamat pun hukum itu nggak akan bisa adil. Kan ada adagium kan, lebih baik menghukum seseorang yang bersalah, membebaskan 1.000, lebih baik membebaskan 1.000 orang gitu ya daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Itu ada gium kan. Nah kita sebagai ahli-ahli hukum dipakai itu gitu. Nah mau kemana lagi kalau hakim sudah tidak bisa melihat bahwa dia punya kewenangan berdasarkan undang-undang kehakiman ya, undang-undang bahwa dia adalah diberikan kewenangan wakil Tuhan gitu ya. Gimana wakil Tuhannya? Gitu kan disebut yang mulia itulah. Nah semua pakar-pakar hukum pidana mengatakan ini cacat, saya pun sama ya, sesat pengadilan itu. Baik, jadi para hadirin ini luar biasa, kita kedatangan tadi sebuah ahli pidana dan penyampaiannya sangat jelas ya, bahwa mestinya putusan Tom Lembong ini mestinya harus bebas. Karena kenapa? Karena ini adalah putusan sesat. Kenapa dikatakan putusan sesat? Tadi jelas penjelasannya. Yang pertama adalah itu karena tidak adanya mens rea di dalam perkara ini. Tidak ada niat jahat karena di situ tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa ada aliran dana yang masuk di rekening Tom Lembong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang disampaikan bahwa agak aneh ketika melihat pertimbangan hakim. Kenapa dikatakan agak aneh? Karena itu bunyi putusannya salah satunya adalah menguntungkan ekonomi kapitalis. Padahal di situ ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan posisi itu dalam keadaan mendesak. Sehingga juga dia sudah mendapatkan atensi ataupun perintah langsung dari atasan, yaitu seorang presiden pada saat itu. Jadi ini masukan beliau sangat luar biasa. Dan tadi ada adigium yang mestinya memang diperhatikan. Ada tadi juga ada teori Roskopon bagaimana social engineering itu menjadi perhatian Tom Lembong pada saat itu, sehingga dia mengambil kebijakan adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi dia. Karena memang adigiumnya tadi begitu jelas, harusnya lebih bagus membebaskan satu orang yang tidak bersalah lebih bagus itu menghukum
membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi ini sangat luar biasa. Salah satu pandangan ahli pidana kita pada dasarnya beliau mengharapkan agar nanti dalam posisi perkembangan bandingnya itu mestinya Tom Lembong ini bebas murni. Karena membaca gesturnya, membaca perkembangan persidangan, ternyata apa yang menjadi proses persidangan selama ini, perkara Tom Lembong itu tidak dijadikan perhatian khusus. Kemudian yang terakhir adalah beliau juga menyampaikan bahwa dalam penegakan hukum itu harusnya memang bagaimana melihat kepastian, melihat keadilan dan kemanfaatan. Saya tambah satu lagi, ada pendapat Austin, dia katakan bahwa hukum itu harusnya mampu membahagiakan, bukan malah merugikan masyarakat. Jadi ini para hadirin, hari ini saya rasa singkat, padat, tetapi jelas ya apa yang menjadi pandangan Pak Dr. Ali Asgar ini. Beliau adalah ahli pidana, beliau adalah seorang advokat senior dan juga telah menyampaikan secara lugas. Saya rasa cukup, saya akhiri dengan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamrid, sukses channelnya.